Perkenalkan, nama saya Trina Vita Manurung dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membacakan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan. Jaringan adalah sekelompok S1 yang mempunyai struktur dan fungsi sama dan terikat oleh bahan antarasi membentuk satu kesatuan. Jaringan penyusun dapat dibedakan menjadi jaringan jaringan merstim, 2 jaringan dewasa. Jaringan merstim adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya mampu terus-menerus membela diri untuk menambah jumlah sel tubuh. Sel mendistrim merupakan sel muda dan belum mengalami diferensiasi dan spesiasi. Ciri-ciri sel mendistrim adalah berdiri ding tipis, banyak mengandung protoplasma, fokala kecil dan inti besar, plastida belum matang. Berhenti dulu. 3. Vakuola kecil dan inti besar. 4. Plastida belum matang. 5. Bentuk sel umumnya sama ke segala arah, misalnya seperti 5. Bentuk sel umumnya sama ke segala arah, misalnya seperti kubus. Berdasarkan letaknya dalam tumbuhan, ada 3 macam meristem, yaitu meristem apikal terdapat di ujung batang dan di ujung akar. 2. Meristem lateral terdapat pada kambium pembuluh dan kambium gabus. 3. Meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa. Berdasarkan asal terbentuknya meristem dibedakan menjadi meristem primer, netrisin yang berkembang dari sel embrional, menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan. Pertumbuhan primer memungkinkan akar dan batang bertambah panjang. Terdapat pada kuncup ujung batang dan ujung akar. Meristem primer dapat dibedakan menjadi daerah-daerah dengan tingkat perkembangan sel yang berbeda-beda. Pada ujung batang terdapat meristem apikal. Di dekat meristem apikal terdapat promistem. Daerah meristem di belakang pemeristem mempunyai 3 jaringan meristem, yaitu pentoderma, prodictium, dan meristem dasar. Proderma akar pembentuk epidicium dan meristem dasar. Prodesta akan membentuk epidismi. Prokembium akan membentuk jaringan ikat pembuluh primer, siler primer dan floem primer, dan kambium. Meristem dasar akan membentuk jaringan dasar tumbuhan yang mengisi emplur dari kontraks seperti parenkima, kolenkima, dan sklerkima. 2. Meristem sekunder. Meristem sekunder adalah meristem yang berkembang dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi, tetapi kembali bersifat embrional. Contoh kambium gabus yang terdapat pada batang dikotil dan gemasperme yang dapat terbentuk dari sel-sel korteks di bawah epidermis. Jaringan kambium yang terletak di antara berkas pengangkut atau xilem dan floem pada batang dikotil merupakan meristem sekunder. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang terbentuk dari diferensi dan spesialisasi sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Diferensiasi adalah perubahan bentuk sel yang disesuaikan dengan fungsinya. Spesialisasi adalah penguasaan sel untuk mendukung suatu fungsi tertentu. Jaringan dewasa disebut jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang telah mengalami diferensiasi yang sifatnya tak dapat balik atau interviable. Jaringan permanen sel-selnya tidak lagi mengalami pembelahan diri. Jaringan dewasa meliputi jaringan epidermis, gabus, parenkima, xilem, dan floem. Epidermis merupakan jaringan terluar tumbuhan yang menutupi seluruh tubuh tumbuhan melalui dari akar batang hingga daun. Epidermis biasanya hanya terdiri dari selapis sel yang berbentuk pipi dan tersusun rapat.
Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalam dan sebagai tempat pertukaran zat. Jaringan epidermis daun terdapat pada permukaan dan atas daun. Jaringan tersebut tidak berklorofil kecuali pada sel panjang atau sel penutup. Stomata pada permukaan atas terdapat penebalan dinding luar yang tersusun atas zat kuti atau turunan senyawa lemak yang dikenal sebagai kutila. Sekelompok sel epidermis membentuk stomata untuk mulut daun. Stomata merupakan suatu sekelompok sel epidermis membentuk stomata atau mulut daun. Stomata merupakan suatu celah pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel penutup atau sel penjaga. Melalui stomata terjadi pertukaran gas. Jaringan epidermis batang. Jaringan epidermis batang ada yang mengalami modifikasi membentuk lapisan tebal yang dikenal sebagai kutila, membentuk bulu sebagai alat pelindung. Jaringan epidermis akar berfungsi sebagai pelindung dan tempat terjadinya di tisu dan osmosis. Epidermis akar sebagian berkomunikasi membentuk tonjolan yang disebut rambut akar. Rambut akar berfungsi untuk menyerap air tanah. Jaringan gabus atau periderma merupakan jaringan pelindung yang dibentuk untuk mengganti epidermis batang dan akar yang telah menebal akibat pertumbuhan sekunder. Sekunder jaringan gabus terdiri dari flogen atau cambium gabus yang akan membentuk fleman atau gabus ke arah luar dan foderma ke arah dalam. Jaringan gabus berfungsi sebagai perlindungan tumbuhan dan kehilangan air. Peran kimia tersusun atas sel-sel bersegi banyak. Antar sel yang satu dengan sel yang lain terdapat ruang antar sel. Parenkima disebut pula jangan dasar karena menjadi tempat bagi jaringan yang lain. Parenkimia terdapat pada akar, batang, daun. Jaringan parenkimia berfungsi sebagai jaringan penghasil dan penyimpan cadangan makanan. Parenkimia yang memiliki kloroplas disebut klorenkimia. Jaringan penguat untuk memperkokoh tumbuhannya. Tumbuhannya memerlukan jaringan penguat. Ada dua macam jaringan penguat yang menyusun tumbuhan yaitu klon kimia. Klon kimia mengandung protoplasma dan dindingnya tidak mengalami ligenifikasi. Sel klon kimia merupakan sel hidup dan mempunyai sifat mirip parenkimia. Sel-selnya ada yang mengandung kloroplas. Kloren kimia umumnya terletak di dekat permukaan dan di bawah epidermis pada batang. Tangkai daun, tangkai, bunga ibu, tulang daun. Kloren kimia jarang terdapat pada akar. Dinding sel kloren kimia mengandung selusa, taktin, hemiselusa. Dinding sel kloren mengalami penebalan tidak merata. Fungsi jaringan kloren kimia adalah sebagai penyokang pada bagian tumbuhan muda yang sedang tumbuh pada tanaman herbal. Kloren kimia tidak mengandung protoplasma dan dindingnya mengalami penebalan dan zat ligin atau ligenifikasi. Terdiri dari sel mati. Dinding sel kloren kimia sangat tebal, kuat dan mengandung lignin. Dinding sel mempunyai penebalan primer dan kemudian penebalan sekunder oleh zat lignin. Menurut bentuknya, kloren kimia dibedakan menjadi dua, yaitu disebut kloren kimia yang berbentuk seperti benang panjang dan sklenoid atau sel batu. Sklenoid disebut sel batu karena dindingnya keras. Sklenoid terdapat pada bekas pengangkut di antara sel parenkimia, korteks batang dan tangkai daun, akar, buah, biji. Floem berfungsi mengeluarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Elemen floem disusun oleh unsur-unsur tapis, sel pengiring, serabut, floem, sklenoid, dan parenkimia floem.
Parenkimia. Elemen floem disusun oleh unsur tapis sel pengiring serabut floem. Parenkimia floem berfungsi menyimpan cadangan makanan. Pembuluh tapis terdiri dari sel-sel berbentuk silindir. Macam-macam jaringan dewasa tumbuhan. Nama jaringan, letak, sifat jaringan, nama dan fungsi. Epidermis, permukaan tumbuh-tumbuhan. Sifat jaringan, primer hidup, macam banyak derivat epidermis. Fungsi perlindungan jaring di sebelah dalam. Parenkimia bagian dalam. Primer hidup bentuk kebanyakan metris bersegi banyak. Pengisi organ tubuh sebagai jaringan dasar. Floem pada batang berbentuk berkas di sebelah luar xilem. Primer dan sekunder ada yang hidup dan mati. Pembuluh tapis sel pengiring serabut floem. Parenkimia floem pengangkut zat hasil fotosintesis.